Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebih ke pengenalan tentang IoT. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Zuhriadi. Saya dosen di program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta. Oke, berikutnya ini agenda kita hari ini. Pertama, kilat tentang Industri 4.0, terus dilanjutkan dengan mengapa kita harus belajar IoT. Jadi di Industri 4.0 banyak teknologi pendukungnya, tapi kenapa kok kita harus belajar IoT? Lalu masuk ke pengenalan dari IoT itu sendiri, terus masuk ke salah satu contoh rancangan dari IoT. Baik, jika ada pertanyaan mungkin langsung aja diinterupsi, silakan. Jadi Indonesia telah memasuki era Industri 4.0, di mana pada tanggal 4 April Presiden Jokowi menetapkan program Making Indonesia 4.0 sebagai salah satu agenda nasional bangsa Indonesia. Jadi semenjak tanggal 4 April itu Indonesia ya mau tidak mau memang harus masuk ke Industri 4.0 supaya tidak tertinggal dengan negara lain. Lalu apa sih kalau disebut-sebut Industri 4.0? Berarti kalau ada yang 4, berarti harusnya ada yang 3, ada yang 2, dan ada yang 1. Logiknya kan begitu. Jadi di sini revolusi industri pertama itu di awalnya itu waktu ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Terus awal abad 20 itu mulai ada lini-lini produksi. Terus tahun 70-an mulai ada otomasi. Biasanya ini PLC yang sampai sekarang masih banyak dipakai, bahkan industri di Indonesia masih banyak pakai sampai saat ini. Lalu di saat ini kita udah masuk ke Industri 4.0, di mana semua terkoneksi, baik manusia, mesin, data, semua bisa terhubung secara langsung. Ini adalah teknologi-teknologi yang merupakan pilar dari Industri 4.0. Ada cyber security, ada cloud computing, ada mobile technology, ada machine to machine, ada 3D printing, ada advanced robotic, ada big data, Internet of Things, RFID technologies, dan artificial intelligence. Jadi ini ada banyak sekali teknologi-teknologi yang merupakan pilar dari Industri 4.0. Lalu kita akan bicara mengenai Internet of Things. Nah, kenapa harus belajar IoT? Kenapa nggak belajar Big Data? Kenapa nggak belajar cloud computing atau security dan sebagainya? Kenapa kok di sini kita harus belajar IoT? Ya tentu ada beberapa sebab di belakangnya yang mengapa kita harus belajar IoT. Yang pertama kita lihat, ini saya menggunakan Google Trend. Jadi salah satu fasilitas gratis dari Google yang kita bisa masukkan keyword, bisa masukkan negara, ini bisa memasukkan waktunya, ini kategoris, tapi kita di sini hanya memasukkan keyword IoT, negaranya Indonesia, dan dalam 5 tahun terakhir. Kita lihat trennya, ini cenderung meningkat dari 2014 sampai 2019. Mungkin 2020 meskipun ada corona juga sebenarnya justru banyak penemuan-penemuan berbasis IoT untuk perang. Kita bisa bilang kita berperang melawan virus COVID-19. Lalu yang kedua bahwa IoT ini sangat potensial, pasarnya sangat besar. Ini diprediksi bahwa tahun 2020 ya, tahun ini ya,
kalau nggak ada corona, sepertinya ini akan tercapai, di mana ada 50 billion device terkoneksi dengan orang, di mana di sini kalau dia rata-ratakan itu adalah 8 device terkoneksi dengan satu orang. Terus kita lihat ini beberapa sektor diantaranya, otomotif, ini kesehatan, ini consumer elektronik, ini utilities. Terus menurut IDC, revenue di dunia terkait dengan IoT, kita lihat sangat besar, dan ternyata yang paling besar adalah di Asia Pasifik, di mana Indonesia berada di Asia Pasifik, yaitu 2,6 triliun dolar. Jadi terlihat bahwa potensi IoT ini sangat besar. Dan potensi yang besar ini harus kita manfaatkan sebagai penduduk Indonesia. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton di negeri kita sendiri. Jangan sampai negara lain berlomba-lomba masuk ke Indonesia sebagai penjual, di mana Indonesia adalah pasar yang sangat besar, sangat potensial, tapi kita sebagai anak bangsa hanya menonton atau malah hanya menjadi pembeli saja. Justru di sini kita harus berperan aktif agar kita menjadi raja di negeri kita sendiri. Kedengarannya klise, tetapi ya itu yang memang harus kita lakukan. Lalu yang berikutnya, IoT itu relatif mudah dipelajari. Benar atau benar? Kita lihat buktinya. Kita harus berikan beberapa bukti. Ini yang pertama. Kalau kita searching di Google dengan kata-kata belajar IoT, itu akan muncul banyak sekali situs-situs yang memberikan informasi atau pembelajaran tentang IoT. Ini beberapa di antaranya ya. Ini yang di halaman pertama aja nih, 4 teratas. Terus kalau kita belajar hanya membaca itu kayaknya kan kurang zaman now ya, kayaknya kurang sip lah kalau hanya membaca aja. Biasanya sekarang trennya adalah kita nonton video atau YouTube. Lalu kalau kita searching video, ini juga kita bisa banyak sekali mendapatkan informasi tentang belajar IoT. Jadi ini ada beberapa contoh video-video yang bisa kita lihat dengan keyword belajar IoT di Google. Kita search aja di Google, lalu kita klik video, akan muncul. Atau bisa juga kita langsung di YouTube, kita search belajar IoT, itu akan banyak sekali muncul video-video pembelajaran tentang IoT. Lalu bisa dibilang IoT relatif murah. Benarkah murah? Kita contoh kalau kita katakanlah mau belajar tentang robotik, katanya kalau nggak ada modul robotnya gimana gitu. Harganya juga entah berapa. Gitu. Sudah mulai ada perusahaan Indonesia yang membuat lengan robot untuk pembelajaran, itu berkisar sekitar 10 sampai 20 juta. Tapi ya segitu gitu, 10 sampai 20 juta. Sedangkan kita kalau mau katakanlah baru masuk ke satu teknologi, kita juga pengen yang selain gampang juga yang lebih murah lah gitu. Jadi IoT itu relatif murah. Nah, seberapa murah IoT itu? Ini contoh paling gampang ya, kita lihat aja di marketplace lah. Ini kita contoh, kita di salah satu marketplace, kita lihat dengan keyword starter kit IoT, ini banyak banget nih. Banyak banget yang menjual starter kit IoT, harga 400 dan 2 juta, tapi ya kita yang 400 saja ini udah cukup lah untuk kita oprek-oprek belajar IoT sendiri. Oke, ini yang lain, maksudnya marketplace lain, harganya juga sekitar segitu, 400-an. Sekali lagi, ini juga kalau teman-teman udah biasa main di marketplace atau belajar di marketplace, tahu lah ini kira-kira ini apa, yang ini apa.
dan yang ini toko apa. Jadi secara harga bisa dibilang IoT itu untuk kita nyoba-nyoba, kita mau ngoprek-ngoprek dengan membeli alat, dengan memiliki alat-alat itu sendiri, itu harganya relatif murah. Saya nggak bilang murah, saya bilang relatif karena ya murah itu relatif lah. Mungkin segini ada yang bilang mahal, ada juga yang bilang oh murah banget. Jadi kita bilang secara relatif murah. Lalu ini berikutnya pemerintah berperan aktif di perkembangan IoT di Indonesia, di mana waktu itu udah disusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi ada konvensi SKKNI bidang Internet of Things tahun lalu. Saya ikut di sini, mana nih yang dilingkarin nggak kelihatan. Saya orangnya udah hitam, paling belakang kecil banget. Jadi intinya pemerintah berperan aktif untuk membentuk suatu standar yang nanti akan ada sertifikasi dari BNSP. Nah, dengan adanya sertifikasi ini digunakan melindungi tenaga Indonesia, baik teman-teman sendiri ataupun saya juga, jika kita mau aktif berperan di IoT, kita bisa ikut sertifikasi dan tentu hal ini akan sulit bagi orang luar Indonesia ya untuk mendapatkan sertifikasi ini. Jadi di sini kita lihat bahwa pemerintah sudah sangat berperan aktif dalam perkembangan IoT di Indonesia. Jadi selain pemerintah sudah ada yang punya asosiasi IoT Indonesia, ASIOTI. Jadi di sini pemerintah bekerja sama dengan ASIOTI dan juga dari beberapa perguruan tinggi juga, dari industri juga untuk membentuk standarisasi sertifikasi IoT di Indonesia. Jadi kesimpulan bukan kesimpulan semua paper ini, materi ini ya, tapi kesimpulan dari yang tadi disampaikan tadi, bahwa IoT itu kekinian, ya, zaman now ya kita harus tahu lah tentang IoT, potensial, di mana potensinya sangat besar, tadi sudah disampaikan di depan, lalu disupport oleh pemerintah, relatif mudah dipelajari, dan secara harga relatif murah untuk kita belajar IoT. Jadi sebagai anak zaman now, kita harus paham IoT. Mungkin di sini bukan cuma anak SMA, SMK ataupun kuliah, maksudnya lebih umum bahwa kita sebagai manusia Indonesia sedikit banyak ya harus tahu lah tentang IoT. Lalu masuk ke pertanyaan umum. Pertanyaan ini banyak sekali terlontar setelah melihat hal yang tadi di depan itu. Ini ada beberapa pertanyaan yang umum terlontar. Saya mau belajar IoT nih, tapi mulai belajarnya dari mana? Tadi informasi sangat banyak, mungkin malah overload, terlalu banyak informasi. Jadi mungkin saya jadi bingung, mau mulai belajarnya dari mana? Saya suka dengar tentang Arduino, Raspberry, sensor, atau Banana Pi. Itu pisang apaan tuh? Gitu. Terus juga mungkin kita pernah dengar tentang LoRa, Envoy IoT, 4G, 5G, apalagi itu. Apa saya harus belajar dari sana? Terus ada lagi ThingsWorks, AWS, Google Cloud, Jasper, dan sebagainya. Atau tadi banyak kit-kit kan, apa kita langsung buat aja nih smart home, smart tracker, atau smart-smartan lainnya, atau belajar bikin aplikasinya aja dulu. Ini mau mulai dari mana nih? Ini pertanyaan ini umum juga. Lalu pertanyaan berikutnya, mau belajar di mana? Di Google, cukup belajar di Google. Di YouTube, cukup belajar di YouTube. Atau belajar sama siapa? Terus kapan kita harus mulai belajar? Apakah kita harus ikut komunitas? Kalau mau ikut komunitas apa? Ikut seminar, workshop, webinar. Nah ini ya mau seminar apa gitu, workshop apa, webinar apa yang saya harus ikutin untuk belajar ini. Lalu pertanyaan lagi yang lain umum adalah sering kita dengar, gue mau buat startup,
tentang IoT nih, kan sekarang lagi tren nih, kayaknya sering ada di TV atau di berita atau di YouTube atau di sosial media bahwa banyak sekali lomba-lomba IoT, terus hadiahnya juga gila-gilaan gitu. Kayaknya oke juga nih saya bikin startup tentang IoT. Tapi saya mau bikin apa ya? Saya pengen bikin startup IoT, tapi apa yang saya mau bikin? Mau bikin tentang pertanian? Pertanian apa? Mau bikin tentang perikanan? Kayaknya udah banyak. Perikanan apa ya? Akhirnya balik lagi, kita bingung mau belajar di mana. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya looping, balik lagi ke sini. Belajar di mana? Mulai belajar dari mana? Akhirnya muter-muter terus. Kok saya jadi malah bingung ya. Jadi harusnya tadi katanya gampang, tapi kok kayaknya malah jadi bingung gitu. Oke, sekarang kita masuk tentang pengenalan dari IoT itu sendiri. Apa itu sih IoT? Jadi istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Kevin Ashton untuk mendeskripsikan sistem di mana internet terkoneksi ke dunia fisik melalui berbagai sensor. Tentu kita sering dengar ya, IoT adalah ini, IoT adalah itu. Jadi sebenarnya tidak ada definisi baku untuk IoT itu sendiri. Siapa aja boleh istilahnya memberikan definisinya sendiri. Tapi pada dasarnya yang dimaksud IoT itu adalah peralatan yang terhubung melalui jaringan internet sehingga dapat melakukan transfer data tanpa perlu interaksi manusia. Jadi dia bisa, datanya bisa, peralatan bisa saling terhubung, saling berkirim data atau mengolah data tanpa kita ikut campur di dalamnya. Jadi IoT itu menjembatani dunia fisikal dengan digital. Jadi ini ada dunia fisikal, dunia digital. Nah, IoT lah yang menjembatani antara fisikal dan digital. Jadi misalnya manusia dengan mesin, dengan robot, sebagainya. Jadi dunia fisik ada manusia, ada mesin, peralatan dan sebagainya dengan dunia digital. Di sini server, database, entah itu big data, entah itu dashboard, dan sebagainya. Terus penerapan IoT itu di mana aja sih? Gitu. Kenapa kita orang nyebut-nyebut IoT? Emang beneran IoT itu ada di mana-mana gitu. Jadi IoT itu bisa diterapkan di industri 4.0, bisa di smart home, smart city, smart farming, smart fishing, smart agriculture, smart transportation, dan smart lainnya gitu. Banyak smart lainnya. Jadi sekarang lagi tren lah, semua itu ada istilah smartnya. Jadi seperti ini di rumah, smart home atau smart office, ini di industri, ini smart city, ini di perkebunan, dan ini di perikanan. Jadi penerapan IoT itu sangat luas, bisa di mana aja. Bahkan sampai di rumah ya, kita sendiri itu bisa diterapkan IoT. Nah ini IoT di Indonesia, sedikit perlu disampaikan bahwa kita udah punya, dulu namanya Forum IoT Indonesia, sekarang menjadi Asosiasi IoT Indonesia. Di ASIOT udah merumuskan bahwa ekosistem Indonesia terkait IoT ini adalah seperti ini. Ada core network, ada service enablement, ada application. Dan
Di sini udah ada penjabarannya dari network hardware, NOC, MVNOS, dan sebagainya, sampai ke end user. Dan ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam ekosistem ini. Ya, tentu kita sering dengar Nokia, Cisco, Huawei, Ericsson, ZTE, ini operator, ada Telkomsel, Indosat, Excel, ada Smartfren, dan sebagainya. Dan ini juga perusahaan-perusahaan lain sesuai dengan bidangnya. Terus ini end usernya bisa dari otomotif, bisa PLN, BMKG, Smart City, kota-kota di Indonesia, dan sebagainya. Di sini ada satu perusahaan Indonesia, Prasimak, ini udah lama. Ini yang punya jebolan UI, ya, udah lama bergerak. Sebelum ada istilah IoT, mereka udah terjun terkait sebenarnya yang dibuat itu kalau didefinisikan saat ini ya bisa masuk kategori IoT, meskipun dulu membuat itu udah lama sekali. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Jadi bagian dari IoT itu kalau secara garis besar, bagian dari IoT itu ada 3. Yang pertama adalah device, connectivity, lalu platform. Jadi ada bagian IoT itu ada 3, device, 1 device, 2 connectivity, 3 platform. Ini di bagian bawah adalah istilah-istilah atau barang-barangnya atau merek-mereknya. Ini juga ini seperti connectivity, kita bisa pakai ada 3G, 4G, Wi-Fi, LoRa, mungkin pernah dengar NB-IoT, Sigfox, Zigbee, dan sebagainya. Ini platform, mungkin pernah dengar Azure, Amazon, ThingsWorks, ThingsPeak, ThingsWorks, dan sebagainya. Jadi saya ulangi lagi bahwa bagian dari IoT itu ada 3. Yang pertama device, yang kedua connectivity, yang ketiga adalah platform. Kita masuk ke device. Device itu biasanya merupakan front end, jadi alatnya. Jadi itu device itu adalah secara fisik adalah alatnya. Itu bisa ada microcontroller, ada sensor, power supply, actuator, dan sebagainya. Sebagai otak adalah microcontroller. Jadi beberapa microcontroller yang umum dan bisa teman-teman pelajari itu ada Arduino, Node MCU, Raspberry Pi, dan turunan. Oke, kita masuk ke microcontroller. Ini adalah sebagai otak pengontrol dari sistem itu sendiri. Ya, di mana dia ada CPU. Ya, kalau kita bisa analogikan ya dia kayak komputer yang kecil banget. Komputer yang kecil, Pak. Karena dia memiliki ada input output, ada CPU ya, otaknya, dan sebagainya. Kita lihat ini Arduino, salah satu microcontroller yang sangat populer dan termasuk yang paling lama ada Arduino. Terus ini adalah Node MCU. Jadi waktu Arduino ada, Arduino sudah lumayan canggih, tapi dia salah satu kelemahannya karena dia muncul duluan. Jadi kita harus menambah beberapa board tambahan. Jadi misalnya kita perlu Wi-Fi, kita harus tambahkan modul Wi-Fi dan sebagainya. Hingga secara total harganya jadi lebih mahal. Oleh karena itu muncul biasalah kalau kita udah lihat ada istilahnya satu model yang bagus, kita bisa pelajari kelebihannya, kekurangannya, sehingga akhirnya kita bisa membuat sesuatu yang lebih baik, bahkan lebih murah. Itu juga seperti ini, akhirnya muncul yang namanya Node MCU. Di Node MCU itu udah ada dalam satu board kecil ini,
kurang lebih sebesar kotak korek api. Itu sudah ada otaknya, udah ada memorinya, bahkan udah ada wifi-nya. Dan sini lihat harganya ini contoh dari Shopee ya, 30.000, 50.000, 20.000. Lalu selain ENO-TMCU ada juga namanya Wimos. Secara prinsip dia sama, pakai ESP 8266. Hanya dia lebih kompak, dia kotaknya lebih kecil. Harga juga variasi dari 40 sampai sekitar 70.000. Kenapa harga ini saya munculkan di sini juga ini untuk memperlihatkan bahwa ini adalah contoh-contoh bahwa IoT itu relatif murah. Lalu kita juga harus sedikit singgung mengenai Raspberry. Raspberry itu levelnya udah di atas dari Arduino, apalagi Wimos dan MCU. Bisa dibilang dia mirip mini PC, spesifikasinya dia lebih bagus, prosesor lebih baik, memori lebih besar, I/O lebih lengkap. Bahkan sebenarnya kita bisa manfaatkan Raspberry itu sebagai mini server untuk platform dari IoT. Jadi bahkan banyak yang memakai Raspberry ini untuk bisa dicolok ke TV ya. Karena teman saya Raspberry-nya dimasukkan ke mobil sebagai pengontrol. Ya. Ini contoh harga. Sekitar 700, 800, 900. Berbagai macam versi ya, maksudnya modelnya. Yang P3 model B, ini P4 yang terakhir. Di harga bervariasi. Terus juga karena Raspberry Pi ini akhirnya banyak juga yang ngikut. Ini contoh banana pie, jadi pisang. Tadi Raspberry, ini pisang. Harga relatif lebih mahal karena dia secara sedikit lebih baik. Oke, ini Raspberry. Jadi ini tadi kita bahas mengenai controller. Jadi kita bahas mengenai device, terus salah satunya adalah controller. Yang berikutnya ini adalah sensor, bagian dari device. Itu perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik, seperti tekanan, gaya, listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, dan sebagainya. Jadi sensor ini yang paling depan. Setelah ada perubahan-perubahan itu, sensor ini mengirimkan informasi dan informasi itulah yang akan diolah, yang dibutuhkan oleh kita. Jadi misalnya sensor temperatur. Jadi sensor temperatur ini akan mengirimkan data, dia mengirimkan data terus. Jadi kalau suhunya nanti berubah, ya data yang dikirim juga akan berubah. Ini contoh sensor. Sensor itu sendiri sangat banyak. Ada sensor suhu, ini sensor infrared, ultrasonik, giroskop, accelerometer, ini ada sensor alkohol, ada smoke sensor, ada sensor gas, ada sensor warna, sensor hujan, humidity, dan sensor-sensor lainnya. Jadi macam-macam sensor itu sangat banyak. Jadi kita bisa memilih sensor apa yang kita butuhkan sesuai dengan rancangan yang kita buat. Nah, ini juga kembali kita bicara masalah relatif murah. Ini contoh dari harga sensor. Ini sensor air hujan, harganya sekitar 11.000. Sensor cahaya, itu 6.000. Ini sensor temperatur atau suhu itu 18.000. Jadi prosesornya murah, microcontrollernya murah. Ini sensornya pun juga bilang
sangat murah, lebih murah dari mangkok mie ayam. Jadi ngomongin makanan lagi puasa. Oke, kita lanjut. Lalu kita masuk ke tadi kita udah bahas mengenai device. Yang berikutnya adalah connectivity. Nah, connectivity adalah yang namanya juga connect, yang mengkonekkan. Kita pakai bahasa yang gampang aja, yang menghubungkan. Nah, kita ingat zaman dulu ada istilah 2G, 3G, 4G, nanti 5G dalam waktu dekat. Jadi ini adalah salah satu contoh dari connectivity. Atau yang juga umum kita kenal banyak di tempat umum adalah Wi-Fi. Ini juga contoh dari connectivity, di mana kita bisa berhubungan dengan internet melalui Wi-Fi. Lalu berjalannya waktu, berjalannya teknologi, jadi sekarang banyak sekali teknologi baru yang khusus untuk mensupport IoT. Ini ada SciFOT, ada LoRa, ada NB-IoT, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh spesifikasi. Ini jangkauannya bisa sampai 13 kilo, 11 kilo, 15 kilo. Ini adalah spektrum frekuensinya. Ini yang umum ya, kalau di Indonesia mungkin bisa aja nanti tergantung dari regulator. Ini kecepatannya, kalau dilihat kecepatannya, kalau kita 4G aja bisa sampai bermega-mega gitu. Atau Wi-Fi, atau kita di rumah misalnya pakai operator internet kabel gitu, kan juga bisa sampai puluhan mega. Kok ini kecil, 100 bit, ini kilobit, ini 50 kilobit, ini ada 1 mega, paling tinggi 1 mega. Kok katanya teknologi baru, tapi kok malah speednya turun. Jadi ini karena seperti tadi device atau sensor khususnya itu hanya mengirim data-data yang datanya itu kecil. Jadi yang dikirim itu datanya kecil, jadi tidak membutuhkan bandwidth yang besar. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah jarak atau jangkauan. Makanya rata-rata ini jangkauannya di atas 10 km. Jadi dari katakanlah ada satu sentral atau BTS, jaraknya km. Terus juga salah satu fitur yang menarik adalah baterainya sangat memang harus support itu karena datanya kecil, terus juga powernya kecil, otomatis daya yang dibutuhkan juga sangat kecil. Oke, kita lanjut berikutnya masuk ke platform. Di sini platform secara khusus karena kita tadi bicara harga relatif murah, maka kita bicara platform open source. Karena kita tahu namanya open source ya gratis dong. Meskipun kadang gratis pakai tanda kutip, jadi kayak diskon, tapi dalam tanda kutip juga. Kadang platform pun juga open source, tapi ada tanda kutip. Oke, platform itu teknologi multi layer. Wah, ini sih ya definisinya aja lah. Jadi intinya dia satu sistem lebih ke software yang mengontrol semua, yang menjadi induk ya, karena di situ dia memproses juga, dia menerima masukan-masukan dari sensor tadi, dia memproses, dia juga menyimpan informasi-informasi tadi. Jadi ya intinya ini adalah pusat sentralnya lah, masuk di antaranya adalah sentral data. Sehingga di sini masalah keamanan juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Ini contoh beberapa platform open source, ada Zeta, ada Node-RED, Blink, Thingsboard. Nah ini yang terakhir, ini cukup unik karena ini made in Indonesia, Some Element. Kalau nggak salah dia dari Malang, Some Element made in Indonesia. Jadi seperti tadi disampaikan di depan,
asosiasi ACOT ini, Asosiasi IoT Indonesia ini sangat berperan aktif bahu-membahu dengan pemerintah, dengan dunia industri untuk memajukan dunia IoT di Indonesia, sehingga muncullah diantaranya adalah platform open source dari baik. Secara umum kalau kita bicara mengenai dasar dari IoT sebenarnya ya hanya seperti itu. Itulah yang kenapa dibilang secara prinsip belajar IoT itu relatif mudah. Karena secara komponen yang dibutuhkan tidak murah dan kita mudah dipelajari. Baik, berikutnya ini salah satu contoh rancangan dari IoT. Kita lihat didasari oleh, kita tahu ya, banjir di Indonesia adalah masalah yang tidak terselesaikan tiap tahunnya. Tiap tahun pasti banjir. Di Jakarta juga banjir. Kerugian yang timbul juga sangat besar, baik material maupun jiwa. Khusus di Jakarta, Jakarta itu dialiri oleh 13 aliran sungai yang mengalir sampai ke laut. Dan ada beberapa tempat di Jakarta yang dia seperti ceruk, jadi lebih rendah dari air laut, dari ketinggian. Jadi adalah wajar di beberapa tempat di Jakarta itu setiap tahun menjadi banjir. Nah, ini yang jadi permasalahan. Jadi banjir bukan berarti kita harus nyerah dengan adanya banjir. Jadi ini permasalahan yang kejadian mengenai banjir. Kadang banjir tiba-tiba seperti awal tahun kemarin, banyak yang sedang menikmati malam tahun baru, menikmati tahun baru, lagi asik nonton mungkin atau main game atau apa, tiba-tiba banjir tanpa pemberitahuan. Ya, setelah namanya tiba-tiba ya tanpa pemberitahuan. Jadi banyak juga korban yang tidak sempat mengamankan baik diri ataupun barang-barang berharga. Mungkin kalau sebelumnya udah tahu ya barang-barang berharga kita selamatkan dulu. Terus ketika banjir, banyak cara menanggulangi banjir. Kita mungkin saat banjir kemarin banyak ada baik di sosial media ataupun di media online, ataupun dengar dari teman kita atau orang tua atau saudara kita bahwa salah satu cara menanggulangi banjir adalah dengan menggunakan pompa air. Tetapi umumnya pompa air yang ada itu masih manual, sehingga sering terlambat dioperasikan. Kalau kita flashback lagi baca berita kemarin di awal tahun, banyak sekali pompa air ini yang justru udah rusak duluan atau tidak berfungsi, yang dimana dia harusnya berfungsi untuk menanggulangi banjir malah dia udah rusak duluan. Jadi tujuan dari rancangan kita mengurangi kerugian akibat banjir dengan kita coba nih, karena tadi banjir kok sering datang nggak kulon-kulon dulu gitu, banjir main banjir aja. Jadi perlu ada satu sistem peringatan dini. Jadi sebelum banjir udah ada tuh informasi, wah bentar lagi banjir nih, siap-siap loh. Jadi begitu ada informasi itu, daerah-daerah yang memang berpotensi banjir udah melakukan penyelamatan manusia maupun barang-barang berharga. Jadi katakanlah 1 jam atau setengah jam sebelum banjir udah ada informasi gitu. Jadi barang-barang berharga bisa diselamatkan atau mungkin manusianya udah bisa menyelamatkan diri. Lalu bagaimana jika banjirnya udah terjadi gitu? Seperti tadi. Ini udah ada pompa air nih, tapi pompa air kok banyak juga yang masih manual. Ini kan jadi perlu ada suatu kontrol di mana airnya sudah mencapai ketinggian tertentu, pompanya itu otomatis hidup gitu. Pompanya hidup, menyedot air dan membuang ke pembuangan gitu. Sehingga tingginya banjir bisa dikontrol. Dan ketika ketinggian normal, dia bisa mati sendiri. Jadi ini hanya contoh namanya rancangan. Ini kita oret-oret. Jadi
dengan beberapa informasi tadi, jadi kita bisa menggunakan sensor ketinggian air maupun sensor debit air. Itu bisa sebagai input. Jadi sensor ketinggian air kita bisa taruh mungkin di sungai atau di tempat yang kita tahu bahwa itu di sekeliling kita gitu. Jadi nanti ketika sudah mencapai ketinggian tertentu yang bisa mengaktifkan pompa ataupun juga bisa memberikan informasi. Kalau alat ukur debit air ini dia lebih berfungsi untuk tadinya debit airnya normal misalnya sekian gitu. Kok tiba-tiba debitnya meningkat menjadi 2 kali lipat? Berarti ini tanda-tanda bahwa ketinggian air tiba-tiba nih cepat nih, berarti harus segera diinformasikan bahwa sebentar lagi banjir tiba. Jadi dari definisi-definisi atau informasi sebelumnya kita bisa memilih sensor apa sih yang cocok kita gunakan untuk merancang. Jadi ini kita bicara masih perancangan ya, jadi masih di atas kertas. Jadi dari sensor kita masukkan itu ke microcontroller, kita bisa pilih microcontrollernya tadi ada bisa Arduino, bisa Node MCU, bisa Wemos, bisa juga tadi Raspberry. Tapi di rancangan ini kita menggunakan Node MCU dan kita juga menggunakan Raspberry. Raspberry ini digunakan untuk sebagai server dari IoT. Tadi sudah disebut bahwa banyak platform open source, tapi dengan tanda kutip. Biasanya itu adalah dengan syarat dan ketentuan. Salah satunya adalah pembatasan kuota. Ini sebagai contoh misalnya Blink. Blink itu termasuk relatif mudah digunakan, itu tinggal download di Play Store ada. Tapi dia karena gratis ada kuotanya gitu. Jadi ada angkanya yang kalau semakin kita pakai itu tambahin sensor itu angka itu berkurang, jadi makan kuota kita. Nah dengan adanya server sendiri di mana kita bisa menginstall sendiri, jadi si Blink memberikan kita bisa download platform itu, kita bisa install di tempat kita sendiri. Dan ini bisa disimpan, nggak perlu kita pakai server yang besar, nggak perlu pakai komputer, kita bisa menggunakan Raspberry sebagai server. Ini kita server IoT platform, kita gunakan Raspberry. Lalu untuk output, outputnya tadi kita kan outputnya pengen sebagai early warning ya, salah satunya adalah early warning, pemberitahuan itu bisa pakai display status, bisa kita ke smartphone, ke HP, atau juga bisa juga kita masukkan ke speaker gitu, ke toa atau sirine gitu, sirine ketika sebentar lagi banjir, sirine bisa bunyi memberitahukan kita bahwa sebentar lagi banjir. Atau bisa juga dia untuk menghidupkan pompa seperti tadi, jika debit air telah mencapai titik tertentu, nah dia akan mengaktifkan pompa. Nah ini kurang lebih kalau kita lihat alat-alatnya ya, alat-alatnya secara garis besar. Tadi ada server Raspberry, ini ada kita pakai Wemos atau Node MCU, ini mengaktifkan pompa air, ini bisa ke pengguna smartphone, jadi kita bisa install aplikasinya, nanti ketika ada informasi tentang banjir itu bisa di-push ke smartphone kita. Ini sensor debit air, ini sensor ketinggian air. Jadi ini kita bisa ada display status ketinggian air, atau seperti misalnya kayak di Bendungan Katulampa kan sudah mencapai ketinggian sekian, statusnya adalah siaga 2, siaga 3 atau siaga 1. Informasi ini juga kita bisa lempar ke salah satu chat ya, yaitu Telegram. Bisa juga kita informasi ini kita lempar ke Telegram. Baik, mungkin itu sharing dari saya.